Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita ada dalam masa Advent ketiga untuk mempersiapkan Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Kita ada dalam persekutuan doa masa Advent ketiga. Kali ini kita akan mendengarkan dan memperhatikan penelaahan firman Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mempunyai hidup kami saat ini datang kepadamu. Tuhan yang menguasai seluruh dunia ini, tetapi juga yang memperhatikan detil-detil terkecil di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami hendak memperingati kelahiran-Mu, kami mempersiapkan diri untuk memperingati kelahiran-Mu. Saat ini kami mau bersama-sama di dalam persekutuan doa masa Advent ketiga Gereja Kristen Jawa Sragen. Saat ini kami mau berdoa dan meminta Tuhan untuk menuntun kami dan memimpin kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Mari Engkau menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu buat kami supaya kami dapat belajar apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Mari Engkau membuka telinga kami, mari Engkau membuka hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tanpa Engkau kami tidak akan bisa mendengarkan firman-Mu dan mengerti dan memahaminya untuk kami pakai di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya hidup kami sekarang ini berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca kali ini adalah dari Matius 9 ayat 9 sampai dengan ke-13. Saya akan membacakannya. Matius 9 ayat 9 sampai ke-13. Perikop kali ini berjudul Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Perikop kali ini bercerita tentang Matius yang adalah pemungut cukai. Di dalam kebudayaan orang Yahudi pada waktu itu, kita melihat profesi dari pemungut cukai itu profesi yang tidak disenangi oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dari sejarah yang saya baca, kita melihat bahwa pemungut cukai ini adalah orang-orang yang dipilih oleh pemerintahan Romawi yang pada waktu itu adalah menjajah orang-orang Yahudi, dan mereka diminta untuk membantu mengumpulkan pajak dari rakyat. Mereka ini bukan pegawai yang digaji oleh pemerintahan Romawi, tetapi mereka ini hanya ditunjuk untuk membantu. Jadi mereka diberi wewenang untuk memungut cukai atau memungut pajak lebih daripada yang seharusnya untuk dipakai mereka sendiri sebagai upah. Mungkin karena hal itulah mereka menjadi dibenci oleh rakyat, karena satu, mereka memungut lebih daripada yang seharusnya, dan yang kedua, karena mereka dianggap sebagai kaki tangan penjajah. Jadi mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Maka mereka disejajarkan dengan orang-orang berdosa. Kalau kita melihat sejarah yang kita lihat seperti itu, kemungkinan mereka itu bisa saja dianggap sebagai
orang-orang yang menjilat kepada pemerintah dan kemudian tidak membela kepada bangsanya, ya. Oleh karena itu, ketika pada waktu itu Tuhan Yesus datang kemudian bertemu dengan Matius yang berprofesi sebagai pemungut cukai dan kemudian menyapanya, mungkin itu adalah sesuatu yang bagi orang-orang yang di sana itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi itu, saya kemarin membayangkan misalkan saya sebagai Lewi atau sebagai Matius, ya. Di sini disebutkan sebagai Matius, di perikop lain kita melihatnya sebagai dia bernama Lewi, ya. Jadi kalau misalkan saya berprofesi atau saya menempati posisinya Lewi atau posisinya Matius ini, kemungkinan dia akan bisa saja dia menempatkan diri sebagai saya sampah masyarakat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat. Saya mau tidak mau harus menjalani profesi ini, tetapi saya akan dibenci oleh orang-orang di sekitar saya. Jadi ketika orang melabeli dia sebagai orang berdosa, mungkin memang belum tentu dia adalah orang yang betul-betul berniat untuk berbuat jahat, tetapi karena terpaksa dari profesi orang-orang yang di sekitar dia itu dianggap sebagai pemungut cukai dan dianggap sebagai orang berdosa, mau tidak mau dia juga menempati posisi itu. Jadi belum tentu bahwa dia itu mungkin berbuat jahat lebih sama seperti teman-teman yang lainnya. Mungkin dia tidak meras atau mungkin dia tidak mengambil banyak sekali, maksudnya lebih daripada yang seharusnya karena memang tidak digaji, ya. Jadi mungkin yang kita lihat adalah salah satunya adalah karena dia itu dianggap sebagai anteknya penjajah, pengkhianat bangsa. Oleh karena itu kemungkinan Lewi ini juga menempatkan diri di posisi yang seperti itu. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa dia menempatkan diri pada posisi itu? Karena kita melihat bahwa teman-temannya adalah ya jadi terbatasi oleh orang-orang pemungut cukai juga. Jadi kalau dikatakan di dalam ayat yang 11 tadi dikatakan pada waktu itu orang Farisi melihat, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi teman-teman orang pemungut cukai ini sudah dianggap atau dikotakkan menjadi orang-orang berdosa. Jadi mungkin Lewi sendiri juga menempatkan diri posisinya sebagai orang berdosa. Ya, yang bisa kita pelajari atau yang bisa saya ketika membayangkan seperti itu, saya kemudian berpikir pada posisinya seperti Tuhan Yesus dan kemudian Matius ini, kenapa Tuhan Yesus tidak merasa mungkin jengah untuk bergaul dengan orang-orang yang dicap sebagai orang berdosa ini, ya. Mungkin kalau pada masa sekarang begitu, saya bertanya pada diri saya sendiri, misalkan ya di dalam masyarakat itu orang yang dicap sebagai orang yang berdosa atau orang yang punya profesi yang dicap sebagai orang yang tidak benar, itu seperti apa ya misalkan? Saya berpikir misalkan adalah PSK, ya, penjajah seks komersial, itu di dalam masyarakat dia akan dicap sebagai orang yang orang berdosa, orang yang secara melakukan asusila, dianggap di dalam masyarakat itu sebagai orang yang terpinggirkan. Atau kalau kita melihat sekarang mungkin profesi yang bisa dianggap seperti itu adalah misalkan debt collector misalkan, ya. Debt collector itu meskipun berpakaian perlente dan bagus, kadang-kadang kalau orang tahu bahwa profesinya adalah debt collector, kadang-kadang orang sudah mengucap, ini nggak baik ini, ya, profesinya nggak baik, suka memaksa orang, ya, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, misalkan saya bertemu dengan PSK atau bertemu dengan debt collector, saya bertanya, apakah saya bisa bergaul sama seperti Tuhan Yesus, menerima Matius ini, ya, Matius dan orang-orang yang seprofesi dengan dia dan mengajaknya makan. Ya, mungkin saya berpikir mungkin saya tidak akan setetek itu, maksudnya tidak akan seberani itu, ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana sikapnya Tuhan Yesus, saya melihat bahwa Tuhan Yesus bukan saja menyapa. Jadi dia berinisiatif
menegur duluan, kemudian mengajaknya duluan, ya ikutlah aku. Dan kemudian kenapa dia melakukan seperti itu? Kemungkinan karena dia tahu bahwa para pemungut cukai ini tidak akan berani lebih dahulu. Tuhan, aku mengikut engkau, seperti itu ya. Tetapi sapaan Tuhan Yesus itu membuat orang ini merasa, oh aku diterima ya, bahkan oleh pribadi yang menjadi guru pada waktu itu, yang mungkin dimuliakan, banyak pengikutnya pun ternyata tidak memandang saya sebagai orang yang berdosa. Nah, itu yang saya pelajari dari itu ya. Saya pelajari dari yang terjadi ini ya. Saya membayangkan saya menjadi Lewi, atau saya membayangkan menjadi posisinya Tuhan Yesus, kira-kira apa yang saya lakukan ya. Kemudian yang muncul pertanyaan di dalam diri saya adalah, apakah Tuhan Yesus itu orang berdosa sehingga dia kemudian sama seperti mungkin sama-sama pemungut cukai, dia kemudian berani bergaul dengan orang berdosa? Kalau kita melihat sejarahnya, kelihatannya tidak gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang mungkin memang berseberangan dengan orang-orang Farisi, karena orang-orang Farisi adalah orang-orang yang munafik ya. Tapi kalau Tuhan Yesus itu dia mengajarkan firman Tuhan, dan seringkali kita melihat bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu dibilang sebagai pengajaran yang penuh kuasa. Jadi kalau misalkan kita mendengar orang yang mengatakan sesuatu atau pengkhotbah yang misalnya handal sekali, kemudian ketika dia menyampaikan firman Tuhan, bukan cuma pandai menyampaikan firman Tuhan, tetapi ada sesuatu yang membuat orang merasa bahwa orang ini beda karena dia penuh kuasa ya. Kuasa itu mungkin ya muncul karena bukan hanya dia menyampaikan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu juga dihidupinya, dan dia juga jadi apa yang dikatakannya itu memang benar adanya. Jadi orang tidak bisa menyangkalnya lagi. Mungkin kuasa bisa jadi muncul seperti itu. Selain itu, kalau kita melihat apakah Tuhan Yesus orang berdosa? Jelas bukan ya. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu banyak orang yang mau mengikuti dia. Jadi ketika orang disembuhkan dari sakitnya, orang yang diusir dari di dalamnya ada roh jahat, kemudian diusir, kemudian orang-orang ini biasanya mau, Tuhan izinkan aku mengikut engkau ya. Banyak orang yang seperti itu. Jadi ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Lagi pula kita melihat bahwa banyak kesaksian ya, dari Yohanes Pembaptis misalkan, dia mengatakan bahwa memang dia adalah Mesias yang akan datang ya. Jadi ada banyak kesaksian yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, orang pribadi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Israel. Jadi kalau kita melihat apakah Tuhan Yesus itu orang berdosa sehingga dia berani juga bergaul dengan orang berdosa, jelas tidak ya, karena pada waktu itu ada banyak kesaksian yang menyatakan bahwa dia itu adalah pribadi yang menjadi panutan ya, diikuti orang ya, dan punya kuasa ketika menyampaikan sesuatu. Lagi pula orang merasakan bagaimana dia membagikan roti kepada banyak orang, dari 5 roti dan 2 ikan dia membagikannya kepada lebih dari 5.000 orang misalkan. Mungkin dia merasakan bahwa orang ini punya sesuatu yang berbeda ya. Mungkin ada orang yang mendengar cerita-cerita dia itu bisa meredakan angin topan pada waktu murid-muridnya di kapal itu. Oh, berarti dia berkuasa atas angin, atas badai. Jadi kalau kita melihat pribadinya Tuhan Yesus, orang akan melihat bahwa dia itu pribadi yang menjadi panutan, layak diikuti. Kemudian mungkin orang melihat sebagai suci ya, tidak tersentuh, mungkin seperti itu. Dan ketika Matius ini kemudian ditegur oleh Tuhan Yesus, bukan ditegur namanya ya, Tuhan Yesus menyapa dia dan mengatakan, ikutlah aku. Mungkin yang terasa di dalam dirinya adalah, wah, celes ya, maksudnya pribadi yang sungguh mulia, sangat tinggi, yang tidak tersentuh itu, dia mau bergaul dengan aku yang notabene adalah dianggap sebagai orang berdosa ya, orang-orang berdosa. Apalah saya ini ya, mungkin seperti itu. Nah, saya belajar dari yang kita lihat dari cerita ini. Nah, kita melihat bagaimana
tadi si Lewi atau Matius, ya, dia merasa tersingkirkan karena dia orang berdosa, tetapi kemudian ketika melihat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus yang begitu tinggi itu mau menyapa dia, maka menerima dia sebagai pribadi yang bisa bergaul dengan golongan orang berdosa. Kemungkinan satu yang dirasakan oleh Matius adalah dia tersentuh, ya. Dia merasakan bahwa mungkin, ya, kalau saya sendiri sebagai Matius, saya akan merasa bahwa saya tidak layak, ya, tetapi karena Tuhan mau, ya, Tuhan mau saya mengikuti dia, saya akan mengikuti dia dengan sungguh-sungguh karena dia menghendaki itu, gitu ya. Jadi Yesus bukan hanya mau menerima pribadi yang seperti itu, dia juga mau bergaul. Bahkan lebih daripada itu, dia mau singgah, ya, ke rumah orang, golongan orang yang berdosa ini. Kalau orang sudah mau singgah ke rumahnya itu, dia menyatakan bahwa dia aku berkenan kepadamu, oleh karena itu aku mau singgah ke rumahmu, ya, mungkin seperti itu. Dalam budaya Yahudi pun kita melihat bahwa orang singgah ke rumah orang itu merupakan satu penghormatan. Jadi kemungkinan Lewi merasakan bahwa dia diterima, kemudian dia menerima Lewi atau Matius ini secara penuh sampai dia mau singgah ke rumahnya si Matius itu. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus singgah ke rumahnya, Matius ini kemudian mungkin membagikan apa yang dirasakannya itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada para pemungut cukai, dan kemudian mengajak mereka, ya. Dan notabene mesti teman-temannya adalah orang-orang pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Dan karena itu mereka nggak apa-apa, datang saja, ya. Dia menerima saya kok, pasti juga menerima kamu, sama seperti kita punya profesi yang sama, gitu ya. Nah, satu yang kita pelajari, yang bisa kita belajar, gitu ya, belajar dari sini adalah Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang teduh bagi siapa saja yang mau datang kepadanya. Orang yang merasa penuh dosa, yang tersingkirkan, yang tidak diterima oleh manusia lain, yang mungkin sampai mengkotakkan dirinya sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak diterima masyarakat. Tuhan itu bersedia untuk menerima orang-orang seperti ini, ya. Dan intinya adalah Tuhan Yesus pada waktu itu menyatakan ketika orang-orang Farisi datang kepadanya, datang ikut melihat bagaimana Tuhan Yesus singgah ke rumah Matius itu, dan orang Farisi berkata, kenapa gurumu itu mau makan bersama dengan orang-orang berdosa, ya. Tuhan Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, ya. Jadi mau menyatakan bahwa aku datang itu untuk mencari orang berdosa. Nah, oleh karena itu ketika itu ditemui di dalam peristiwa Matius ini dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, itu sangat pas karena Matius dan orang-orang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang tersingkirkan, yang tidak diterima masyarakat, yang mungkin sampai menempatkan dirinya sebagai pribadi-pribadi yang berdosa. Maka Tuhan mau menerima dengan tangan buka orang-orang yang seperti ini. Dia mungkin tidak akan dibutuhkan oleh orang-orang Farisi, ya, mungkin, ya. Orang-orang Farisi merasa cukup dengan dirinya sendiri, dengan kebenarannya sendiri, saya bisa datang kepada Tuhan. Kenapa saya butuh Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi yang dikatakan Tuhan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi adalah orang yang sakit. Nah, orang yang sakit itu maksudnya adalah orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, yang diinginkan Tuhan, ya, jika engkau adalah pribadi yang berbeban berat, yang tidak memiliki siapapun di dunia ini, yang merasa bahwa saya tidak layak, ya, dengan status sosialmu, mungkin karena kemiskinan kita, karena kekotoran diri kita, karena begitu besar dosa kita. Orang-orang yang seperti inilah yang sangat-sangat mungkin akan membutuhkan Tuhan Yesus. Jadi ketika kamu merasa bahwa kamu tertolak dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang menerima engkau, atau kamu merasa bahwa saya tidak layak di hadapan orang, bahkan untuk berteman dengan orang lain, atau
diterima di dalam masyarakat, di dalam status masyarakat sebagai orang yang punya status seperti itu, saya tidak punya apa-apa. Nah, ada pribadi yang pasti akan menerima ya dirimu, yaitu adalah Tuhan Yesus. Ya, Yesus namanya. Pribadi itu yang mau menerima engkau apa adanya. Ya, itu yang kita pelajari pertama dari apa yang pelajaran tentang Tuhan Yesus. Yang kedua yang kita pelajari adalah ketika kita memperingatinya kehadirannya di bulan Desember ini, dia rindu bahwa kita datang kepadanya dengan beban dosa kita, dengan beban hidup kita. Jadi Tuhan Yesus ingin dia disambut di dalam, tetapi bukan dengan kesombongan diri yang menyatakan ini Tuhan saya, dengan kebenaran saya, dengan apa yang bisa saya persembahkan di hidup saya datang kepadamu. Bukan. Tapi Tuhan ingin kita datang kepadanya itu dengan perasaan yang bahwa saya membutuhkan engkau, bahwa saya tidak ada sesuatu pun yang di dunia ini yang mungkin bisa menerima saya, tetapi engkau saja yang bisa menerima saya. Ya. Kemudian kita bisa meneladani sikap Tuhan Yesus. Ya. Apakah kita bisa menjadi pribadi yang nyaman untuk didatangi oleh orang-orang yang tersingkir atau ditolak orang lain? Jadi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, kita belajar dalam peristiwa Matius ini, mengapa para pemungut cukai itu mendatangi Tuhan Yesus dan bukan orang Farisi. Ya. Kita melihat bahwa karena Tuhan Yesus menerima, dia mau bergaul, dia tidak menganggap mereka sebagai pribadi yang tersingkirkan, ya, tidak mengkotak-kotakan itu. Tapi orang Farisi adalah orang-orang yang membuat garis, ya. Jadi orang-orang yang buat peraturan hidup, ini boleh, ini nggak boleh, orang ini boleh didekati, yang ini tidak boleh, ya, seperti itu. Orang-orang Farisi adalah orang yang seperti itu. Jadi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, seharusnya kita belajar untuk bukan menjadi pribadi yang mengkotak-kotakan seperti itu, yang bisa bergaul dengan saya itu adalah orang yang seperti ini saja, yang seperti ini aja, yang orang yang kayak gini nggak bisa, ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar menjadi seperti Tuhan Yesus, yang tidak mengkotak-kotakan dan membuat garis-garis dalam hidup kita yang membuat orang jadi mau datang kepada kita itu jengah, ya. Nah, apa kita bisa menjadi pribadi yang seperti itu? Apa kita akan jadi orang Farisi atau kita akan menjadi Tuhan Yesus yang bisa menerima pribadi siapapun datang kepada kita? Mungkin dalam kondisi yang social distancing ini, apa yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Apa kita bisa menjadi pribadi yang bisa didatangi dengan, mungkin ketika kita bersosial media, apakah saya bisa menerima orang, atau tetap bisa pribadi yang ramah, pribadi yang terbuka kepada orang, bahkan ketika tidak bertemu? Ya, mungkin kita harus belajar melihat bagaimana Tuhan Yesus menerima orang dalam keadaan apapun, dan orang bisa nyaman, ya, teduh, dan orang yang bisa pribadi yang bisa dijumpai oleh siapapun, ya. Kita harus belajar seperti itu bahkan di dalam kondisi yang seperti ini. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari peristiwa tentang Matius, ya, yang dipanggil Tuhan Yesus, dan ketika itu kemudian Tuhan Yesus datang untuk bersama-sama makan bersama-sama dengan Matius, ya. Kita bisa belajar bagaimana bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang bisa dijumpai oleh siapapun. Yang kedua, kita bisa belajar menjadi sama seperti Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang nyaman untuk didatangi, atau nyaman untuk orang bergaul dengan kita, menerima kita padanya, gitu, ya. Oke. Kita akan bersama-sama menutup persekutuan doa Advent ketika kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur oleh karena kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dari peristiwa tentang Matius pemungut cukai yang dipanggil oleh Tuhan, bukan saja menjadi pribadi yang diterima oleh Tuhan, tetapi Tuhan menerima dia apa adanya dan mau bergaul dengan dia, menerima orang-orang yang bergaul dengan dia, menerima keberadaan dia, dan bahkan menjadikan Matius menjadi salah satu murid Tuhan, oleh karena akhirnya dia menjadi rasul, salah satu rasul dari Tuhan Yesus. Kami melihat bagaimana pribadi yang ditolak oleh masyarakat ini, yang tersingkirkan ini, akhirnya menjadi pribadi yang
memberitakan firman-Mu yang menyatakan kebenaran tentang Tuhan Yesus itu, bahkan mungkin sampai kepada kami, kebenaran Injil itu bisa sampai kepada kami oleh karena pribadi-pribadi seperti Matius ini. Kami mengucap syukur oleh karena kami melihat bagaimana kelembutan Tuhan. Engkau menjadi pribadi yang teduh untuk didatangi. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami saat ini berbeban berat atau kami menjadi pribadi yang ditolak oleh masyarakat, yang bahkan bisa dikatakan tidak memiliki status sosial, kami mau meminta kepada Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau mengakui kepada Tuhan bahwa Engkau adalah pribadi yang bisa didatangi dan Engkau mampu menyelesaikan seluruh persoalan di dalam kehidupan kami. Kami pun mau belajar menjadi pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang ramah, yang bisa didatangi oleh siapapun, yang orang nyaman ketika bergaul dengan kami. Kami mau meneladani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau sudah berikan saat ini. Kami berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya Engkau memberkati semua jemaat di Gereja Kristen Jawa Sragen. Engkau juga yang menolong kami untuk kami bisa hidup terus bertahan juga di dalam kehidupan kami di tengah pandemi ini. Mari Tuhan yang menyertai dan memimpin kami. Tuhan juga kami sekarang ini berdoa secara khusus untuk penganiayaan yang gereja yang terjadi di Sulawesi Tengah, di Palu. Kami minta kepada Tuhan supaya Tuhan yang menghiburkan, melindungi, dan Tuhan yang menguatkan jemaat di sana. Kami berdoa dan meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari Engkau yang membuat peristiwa ini, membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mengenal Engkau dan melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus itu melebihi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau sudah berikan pada saat ini. Sertai dan pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa saat ini. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa masa Advent ketiga kali ini dengan menyanyikan lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis
dan tak